Titi yang juga merasa tidak enak akan ucapan ayahnya tempo hari, tanpa berpikir panjang mengiyakan ajakan Didi untuk bertemu. Beberapa jam kemudian, tibalah pada malam harinya, dijemputlah Titi oleh Didi dengan menggunakan sepeda motor. Terima kasih sudah klik video ini. Bos, jadinya konten ini jadi kayak konten sebelumnya. Asik, akhirnya bisa nyantai-nyantai lagi nih. Loh, kok gitu sih bos? Sama aja bohong dong bos. Wadaw, gimana sih? Cerita kali ini berasal dari kota Tangerang, dan kejadian ini sudah terjadi pada tahun 2021. Ada seorang wanita yang bekerja sebagai asisten dokter. Wanita ini tewas di tangan mantan pacarnya sendiri. Dan gilanya adalah, pelaku melakukan eksekusi sadis itu karena terinspirasi dari pemberitaan dan film di televisi. Sobat, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Sobat, inilah ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di desa Cibogor, Kecamatan Cisau, Provinsi Banten, ada seorang wanita, sebut saja namanya Titi, yang berusia 19 tahun. Titi merupakan anak dari Bapak Abdul Aziz dan seorang ibu yang tidak dapat diungkapkan identitasnya. Dia juga memiliki 2 orang adik. Pada tahun 2019, Titi telah menyelesaikan sekolah menengah atas. Beberapa hari kemudian, Titi mendapatkan pekerjaan di salah satu klinik umum yang berada tidak jauh dari tempat dia tinggal, yaitu sekitar 300 meter dari rumahnya. Pada saat itu, dia berangkat kerja jalan kaki. Sesekali dia diantar orang tuanya menggunakan kendaraan, jika kondisi Titi kurang memungkinkan untuk jalan kaki. Di tempat dia bekerja, Titi termasuk perawat yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dia selalu datang tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, dan sangat totalitas dalam merawat kliennya. Bahkan Titi rela pulang larut malam jika ada kliennya yang datang dan meminta bantuan medis. Inilah pekerjaan Titi yang dapat membantu dan memberi manfaat bagi banyak orang. Selain itu, Titi sangat sayang kepada keluarga, pendapatannya sebagai asisten dokter. Ia bagikan penghasilannya kepada keluarganya. Titi sangatlah mengerti keadaan ekonomi keluarganya. Apalagi dia tahu bahwasannya orang tuanya sebagai buruh biasa yang mana pendapatannya tidak seberapa. Namun sobat, sebelumnya keadaan ekonomi keluarga Titi dalam keadaan stabil atau baik-baik saja. Akan tetapi, tempat orang tua Titi bekerja mengalami penurunan produksi sehingga dilakukan pemecatan. Titi dan keluarga tinggal di sebuah rumah yang sederhana, namun begitu masih nyaman untuk ditempati. Dalam keadaan ekonomi keluarga seperti itu, Titi tidak patah semangat untuk meniti karir dan pekerjaannya. Selama dia bekerja, Titi sangat antusias belajar hal-hal baru seputar pekerjaannya, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Maka dari itu, dia meminta izin dan dukungan kedua orang tuanya untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Namun sobat, dalam cerita ini, tidak ada sumber yang menjelaskan jurusan apa yang diambil Titi. Tapi yang jelas Titi kuliah di Universitas Terbuka yang ada di Tangerang. Beberapa hari kemudian, Titi yang merupakan seorang wanita yang tergolong muda, ternyata sudah memiliki seorang pacar. Pacar Titi, sebut saja namanya Didi, yang usianya 20 tahun. Didi bekerja sebagai perhias salon kecantikan yang merupakan usahanya sendiri. Dia juga memiliki asisten seorang pria. Namun sobat, pria ini pria kemanyu. Sebut saja namanya Tata, usianya 42 tahun. Walaupun pekerjaan pacarnya Titi ini tidak biasa yang dijalani oleh pria pada umumnya. Namun, Titi mau menerima pekerjaan yang dijalankan oleh Didi. Hubungan asmara Titi dan Didi ini bisa dikatakan baik-baik saja, yang mana halnya orang yang sedang berpacaran. Bahkan, hubungan asmara mereka berlangsung lama, yaitu 2 tahun. Dan Titi menyadari pacarnya, yang bernama Didi ini, terlihat sedikit kemayu. Namun begitu,
Didi dianggap oleh Titi memiliki tekad yang sangat besar untuk menikahinya. Bahkan Didi mulai menabung sedikit demi sedikit untuk melamar Titi yang merupakan orang yang sangat dicintai Didi. Dan singkat cerita, tibalah waktunya Didi ini bermaksud untuk menemui orang tuanya Titi. Didi saat itu merasa sudah sangat siap. Dia berpenampilan dengan sangat rapi untuk menemui kedua orang tuanya Titi. Pada saat dia datang, dia disambut cukup hangat oleh kedua orang tua Titi. Namun sobat, saat itu orang tua Titi tidak mengetahui kalau kedatangan Didi ini adalah untuk melamar anak mereka. Entah mengapa Titi tidak memberitahu kedua orang tuanya soal lamaran ini. Jadi pada saat itu, kedatangan Didi membuat kedua orang tua Titi terkejut. Singkat cerita, dari pertemuan itu, Didi sakit hati atas ucapan kedua orang tua Titi. Sobat, tidak banyak informasi apa yang diucapkan oleh kedua orang tua Titi. Yang jelas, pada saat itu, Didi merasa sangat sedih, kecewa, dan sakit hati. Sehingga Didi memilih dan memutuskan untuk balas dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Dan sejak saat itu, cinta tulus yang dia miliki pada Titi berubah menjadi kebencian. Sobat, ternyata pada saat kejadian itu, Titi ada di rumah. Titi sama sekali tidak membela Didi dan tidak bicara apa-apa kepada orang tuanya. Padahal harusnya bisa saja Titi ini berusaha untuk menenangkan orang tuanya dan membantu Didi untuk lebih sabar menghadapi orang tuanya. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Didi tiba-tiba memiliki sebuah ide jahat di mana dia kepikiran untuk mengeksekusi Titi. Setelah memiliki niat jahat tersebut, dia menceritakan kepada asisten salonnya, sebut saja namanya Sutian. Dan saat itu Suti yang dari awal memang sudah berjanji akan membantu Didi, dia langsung mengiyakan ajakan Didi. Suti ini bahkan memberikan ide kepada Didi, dia bilang coba kamu nonton film-film barat tentang eksekusi, cari gimana caranya orang-orang dieksekusi tanpa ketahuan, kita coba ambil referensi dari sana saja, ucap Suti. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juli tahun 2021, dia mencoba untuk menonton sebuah film eksekusi. Dari film tersebut, dia kepikiran untuk mendapatkan sebuah ide gila, yang menurutnya hal ini bisa jadi metode eksekusi paling aman dan sulit teridentifikasi. Kemudian sobat, di tanggal 8 Juli tahun 2021, di pagi menjelang siang. Tidak seperti biasanya, di sisi lain Titi menyampaikan wejangan kepada adik-adiknya sebelum pergi bekerja. Titi mengucapkan kalimat yang semacam menjadi pertanda. Dia bilang kurang lebih seperti ini, kalian berdua jaga diri baik-baik, jangan nakal, jangan nyusahin ayah ibu. Pada saat itu, cukup mengherankan bagi adiknya, kenapa Titi ini mengucapkan hal seperti itu, layaknya kalimat perpisahan, dan pada hari itu juga, Titi ini dengan tumben mengajak adiknya untuk bermain tok-tok, dan entah mengapa namun hal itu tidak biasa dilakukan oleh Titi. Lalu di hari yang sama, Didi menghubungi Titi, dan kala itu, Didi bilang pada Titi, kalau dia ingin bertemu dengan Titi, untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka. Saat itu, Didi meminta Titi untuk membicarakan secara langsung, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Titi yang juga merasa tidak enak akan ucapan ayahnya tempo hari, tanpa berpikir panjang mengiyakan ajakan Didi untuk bertemu. Beberapa jam kemudian, tibalah pada malam harinya, dijemputlah Titi oleh Didi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Didi ini mengarahkan sepeda motornya ke tempat yang sangat sepi, dan dia mengendari motornya ke sebuah kebun singkong yang tanahnya masih sangat lapang. Pada akhirnya, mereka tiba di kebun singkong itu. Pada saat itu, terjadi percekcokan dan Didi dengan tega melakukan kekerasan. Didi sudah mulai main fisik, dia melayangkan pukulan ke arah Titi. Puncaknya Didi sangat kesal dan emosinya ke ubun-ubun. Lalu dia segera mencekik leher Titi dengan sangat erat hingga akhirnya Titi terjatuh terlentang, tidak sadarkan diri. Didi masih melanjutkan cekikannya di leher Titi, sampai akhirnya dia memastikan Titi tidak lagi bergerak. Di samping itu Suti yang sudah menunggu sejak tadi bersembunyi di semak-semak. Lalu tanpa berlama-lama dia langsung menghampiri Didi dan membantu Didi menyeret tubuh Titi menggunakan kain berukuran 4 meter.
Lalu, Suti pun turut menginjak leher dan dada Titi lebih dari 5 kali, hingga akhirnya Titi pun menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka selanjutnya menaruh lembaran daun pisang kering, kayu, bambu 10 batang, dan 3 peti bekas buah, serta alat penyemprot pupuk, dan 1 batang kayu yang dipatah-patahkan di atas tubuh Titi. Lalu, mereka berdua menyiramkan minyak tanah pada tubuh Titi. Setelah memastikan tubuh Titi disiram dengan rata, barulah Suti menyalakan korek api dan membakar selembar kain yang mana kain itu. Kemudian dia lemparkan ke tubuh Titi. Seketika api pun berkobar sangat besar. Tubuh Titi pun mulai terbakar. Setelah memastikan seluruh tubuh Titi terbakar, kemudian Didi dan Suti langsung pergi dari tempat tersebut. Sobat Kisah Nyata, di sisi lain keluarga Titi menunggu kepulangannya. Mereka mulai cemas. Hampir tengah malam Titi belum pulang. Padahal jarak dari tempat Titi bekerja ke rumahnya hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan jalan kaki. Kemudian pihak keluarga yaitu ayahnya Titi pergi mendatangi klinik untuk menanyakan keberadaan anaknya. Pada saat ayahnya menanyakan keberadaan Titi, pimpinan Titi, yaitu Dr. Heni. Dr. Heni mengatakan kalau Titi sudah pulang sejak pukul 8 malam tadi. Dan saat itu, ayahnya Titi merasa sangat takut jika anaknya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bapak Abdul mulai menanyakan keberadaan Titi pada teman-temannya, namun tidak ada yang tahu. Pada saat itu Bapak Abdul sudah kepikiran untuk melaporkan kehilangan Titi. Namun seperti biasa ketentuannya adalah harus menunggu 1 kali 24 jam. Maka dari itu Bapak Abdul mencoba untuk menunggu saja. Sambil menunggu itu, dia membuat pesan kehilangan yang disebar melalui sosial media. Keesokan harinya, sekitar pukul 5:30 pagi, di hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Tiba-tiba ada seorang petani yang bernama Muslim. Dia baru saja sampai di kebun singkong miliknya. Dia melihat ada bekas bakaran di lahannya. Setelah itu, dia mencoba untuk mendekati bekas bakaran tersebut. Alhasil dia pun gemetar melihat pemandangan yang ada di sana. Di saat itu, dia melihat ada tubuh manusia yang hangus terbakar. Lalu dia pun melaporkan temuannya itu ke Pak RT. Pada saat Ketua RT yang menerima laporan itu, kemudian mengajak beberapa warga untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Pada saat warga dan Ketua RT datang ke sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu benar adanya. Kemudian warga segera melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Kemudian polisi yang mendapati laporan itu langsung menuju ke TKP. Dan penemuan jasad tersebut mulai diamankan dan dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan prosesi autopsi. Setelah melakukan pemeriksaan forensik, dari sinilah akhirnya identitas korban ditemukan. Korban tersebut adalah Titi yang tengah dicari-cari oleh pihak keluarga. Pihak kepolisian langsung melaporkan hal ini kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang mendengar kabar tersebut langsung shock dan berteriak menangis sejadi-jadinya. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini. Pada akhirnya, ada salah satu bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian mengarah kepada Didi, yang merupakan mantan pacar Titi, yang sempat mengancam ayahnya Titi ketika lamarannya ditolak. Kemudian pihak kepolisian mencoba mendatangi kediaman Didi dan diajukan beberapa pertanyaan. Pada tanggal 10 Juli tahun 2021, Didi mengakui perbuatannya. Dia juga mengatakan kalau dia tidak melakukan hal ini sendirian. Dia mengatakan kalau dia melakukan eksekusi ini dengan asistennya, yaitu Suti. Kemudian pihak kepolisian meringkus Suti di kediamannya. Atas perbuatannya mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sobat, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Silahkan berkomentar. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.